Makanya kenapa seorang bapak memiliki anak. Karena ada anak lah makanya dipanggil bapak. Karena ada yang dikeluarkan lah makanya ada anak. Jadi kalau dikatakan, oh laki-laki tidak melahirkan, kenapa dia disebut bapak? Melahirkan itu artinya mengeluarkan, ada kesadaran yang dikeluarkan. Tidak mungkin Anda disebut bapak kalau tidak ada sesuatu yang keluar dari Anda. Betul tidak? Oke, menarik ini Kak. Saya kurang paham tapi nanti pasti saya pelajari. Karena di sini saya benar-benar mau cari solusi ya, bukan mau. Ya, bukan. Enggak apa-apa. Ini kita kan membuka wawasan. Betul. Kita membuka wawasan. Betul. Makanya kenapa orang Kristen memahami memperanakkan itu bukan bapak ibu gitu-gitu lalu ini. Karena sebenarnya dalam KBBI sendiri pun definisi memperanakkan itu sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Baik. Tapi bisa juga Kak, upil dikeluarkan, upil tidak memiliki kesadaran. Makanya saya bilang ada kesadaran yang dikeluarkan dari sumbernya ini. Gitu. Jadi sebelum ibu memperanakkan anaknya, bapak itu duluan memperanakkan. Makanya ada yang namanya pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Ini makanya jadi anak. Makanya kalau hanya ibu saja yang dikatakan memperanakkan, berarti semua anak piatu, anak yatim. Nah, seperti itu. Jadi definisi ini yang mungkin, mohon maaf teman-teman muslim, ini salah paham. Dikira kayak perempuan laki-laki ngeluarin punya anak, cucu, kakek, keponakan. Enggak gitu definisi di dalam iman. Karena Allah itu satu dalam kekekalan. Namun kalau Allah, tadi kan kata Bapak, Allah kami tidak memperanakkan. Kalau dia tidak mengeluarkan firman-Nya, berarti dia tidak pernah berfirman kah? Iya. Nah itu yang saya tanyakan. Kalau Allah tidak memperanakkan firman-Nya, apakah mungkin Allahnya Bapa tidak pernah berfirman? Allah berfirman. Allah berfirman. Berarti dia memperanakkan firman-Nya, mengeluarkan firman-Nya dong. Ya. Nah itulah sebenarnya definisi memperanakkan di dalam iman kami. Makanya firman itu disebut anak. Bayangkan kata-kata itu disebut anak. Kenapa? Karena sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Jadi anak yang di dalam Alkitab kami ini maksudnya merujuk kepada firman itu. Makanya kenapa Allah kami itu disebut Bapa? Karena ada anak lah, makanya ada Bapa. Oh gitu. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, Mbak, di saat Yesus Kristus bermohon kepada Allah Bapa, dalam permohonan Yesus Kristus kepada Bapa itu sebagai apa itu kira-kira? Oke. Firmankah atau bagaimana? Dia bermohon kayak mana ya contoh? Yohanes 12:28. Coba. Apa tuh? Gimana sih? Saya buka dulu Alkitab ya. Saya sudah 2 bulan Kak belajar Alkitab Kak. Boleh. Belajar, cuman ya itu tadi. Belajar sendiri tanpa guru ya mabok saya. Iya betul. Pusing saya jadinya. Iya. Gitu. Di Yohanes 12:28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini yang saya pahami. Di saat firman turun, sebagai manusia itu pun sebagai God, sebagai Tuhan Sang Pencipta, betul nggak Kak? Salah nggak pemikiran aku? Lanjutkan aja dulu. Ya, artinya lalu kepada siapa firman itu sendiri yang sudah menjadi daging, yang bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita anggap, itu berkata lagi, Bapa muliakanlah namamu. Kemudian ada suara dari sorga turun. Nah ini suara siapa gitu Kak? Sementara firman Bapa sama-sama
firman itu sendiri yang ngomong gitu loh. Itu maksudnya gimana Kak? Maaf Kak. Oke. Firman itu adalah suaranya Bapa. Lalu bagaimana dengan Yesus dalam kemanusiaannya? Ini tadi. Firman ketika diutus, dia tetap firmannya Sang Bapa, tetap satu dengan Sang Bapa. Dia kan menambahkan kodrat manusia. Kodrat manusia itu seperti apa? Ya seperti saya. Punya pikiran. Nah, ini jadi yang berbicara ini adalah kodrat kemanusiaannya dengan kodrat keilahiannya. Karena baik kemanusiaannya itu memiliki kesadaran sendiri. Dan firman yang satu di dalam Sang Bapa juga memiliki kesadaran. Jadi itu yang kami sebut sebagai remata atau relasi. Jadi antara Sang Firman yang menambahkan kodrat kemanusiaan, yaitu Yesus, ini berelasi dengan Sang Allah Tritunggal tadi. Gitu. Jadi karena firman ini Pak, firman ini bukan sesuatu yang mati. Karena Allah kami itu adalah sesuatu yang hidup melalui Roh Kudus tadi yang mencurahkan hidup. Makanya ada ayatnya di dalam Alkitab, sebab sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, demikian anak juga diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi baik firman maupun Sang Bapa ini saling berelasi atau remata. Diterjemahkan dalam Alkitab saling berfirman. Karena Bapa ketika berkata itu berfirman, Sang Firman berkata pun itu disebut berfirman. Ya. Sampai sini nangkep? Masih belum paham, maaf ya Kak, masih belum paham. Ini kan Allah Tritunggal, ya, satu Allah. Ada Firman, ada Roh, ada Sang Bapa. Firmannya ini yang diutus ke dunia. Ketika diutus ke dunia, ini kan tetap satu di dalam Bapa, tapi keilahiannya ini diutus ke dunia dan menambahkan kodrat manusia. Oke. Jadi kemanusiaannya ini pun dia berelasi dengan keilahiannya. Berelasi. Iya, itu yang makanya kenapa Yesus di dalam Alkitab dikatakan, firman-Mu ya Bapa yang telah kuterima darimu, sudah kusampaikan kepada manusia. Karena Sang Firman tadi hidup. Bapa ini hidup melalui Roh Kudus yang mencurahkannya itu. Makanya kenapa ada relasi. Berarti satu dalam tubuh Yesus Kristus hidupnya. Hidup siapa? Atau beda tempat? Bagaimana kira-kira? Allah Bapa di surga, firman di dunia. Tidak ada di dalam kemanusiaan Yesus. Yang ada dalam kemanusiaan Yesus ini adalah Sang Firman. Sang Firman. Ya, ini kan Tritunggal. Ini tidak dipisahkan. Meskipun dia diutus ke dunia, dia tetap satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaannya ini. Ini tidak dipisahkan. Makanya Yesus itu bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku ya Bapa kepadamu sendiri, sebab engkau telah mengasihi sebelum dunia ada. Karena dia ini memang satu. Itu dia berbicara merujuk kepada keilahiannya. Dia yang sebagai firman. Baik. Karena firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal bersama dengan Roh. Baik Kak. Kira-kira lain waktu boleh nggak saya naik bertanya lagi? Boleh Pak Karolin, silakan. Saya pastikan saya akan sangat menghargai toleransi beragama. Di sini saya cari kebenaran. Apa yang menjadi perselisihan dalam pemikiran saya nggak puas kalau belum ada jawaban gitu. Nanti tanyakan, karena Bapak sedang baca Alkitab, Bapak butuh guru untuk menerangkan itu. Karena kalau baca sendiri nggak akan paham. Iya, buat teman-teman yang di bawah, Yesus itu mengajarkan kasih yang saya tahu. Jadi sopan lah, hargailah orang-orang di atas ini. Belum tentu kalian bisa seperti kami. Itu. Tuhan memberkati Pak Carolina. Itu istri saya, Carolina, kakak. Oh iya, jadi saya bilang gimana sih kata Ibu bahagia. Dan saya panggilnya ya Tuhan memberkati ya Pak. Saya nggak tahu Bapak namanya siapa. Amin. Pokoknya bapak-bapak lah ya. Iya. Terus saya mau tanya-tanya lagi tapi sungkan karena ini di room ya, saya takut nanti timbul. Nggak apa-apa. Memang memang saya buka room ini biar orang tuh yang tadinya tidak tahu iman Kristen jadi tahu, jadi tidak salah paham lagi. Nah, dengarkan kata kakak garam dan madu.
Kalau pertanyaan saya ini secara tidak langsung, karena kalian sudah mengimani, bisa jadi menambah keimanan kalian, saudara-saudara. Ya, kalaupun saya dianggap menjatuhkan atau melemahkan iman kalian, dengarkan jawaban Kak Garam dan Madu. Katakan amin kalau setuju. Bayangin Kak, aku Islam, aku mengikuti Iya. ceramah-ceramah para pendeta. Bukan berarti saya meragukan iman saya juga, bukan. Di sini kita masih mau cari kebenaran, Kak. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kenapa aku jadi ngeblank begitu di atas ini? Catat aja, sebenarnya catat aja. Nah, kemudian ada lagi Kak di sini. Kenapa Kakak menyembah Tuhan Yesus, betul? Betul. Sebagai sesembahan. Iya, karena firman-Nya itu keilahiannya yang kami sembah. Bener nggak sih Kak? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri mengajarkan kita untuk menyembah Bapa. Kalau dia mengajarkan menyembah Bapa, artinya dia menyembah dirinya juga. Karena dia firman tadi yang satu di dalam Bapa. Jadi ketika Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, yaitu dia merujuk kepada dirinya. Karena dia satu di dalam Sang Bapa. Bisa tahu nggak kira-kira pemahaman Kakak? Karena ini konsep keimanan ya Kak ya. Harus jelas nih penjelasannya. Bisa nggak Kakak menjelaskan di saat sembahlah Bapa, berarti termasuk salah satu sembahlah aku di situ kan? Iya, dia sedang menyatakan dirinya sendiri. Oke, Karena, kenapa sih? Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 8. Ayat 18. Yohanes 1 ayat 8. 18. 18. Iya. Baik. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang dinyatakan Yesus itu adalah menyatakan Sang Bapa, karena Sang Anak itu adalah penyataan diri Allah yang gak kelihatan tadi. Itu ya. Oke. Nah, sama seperti saya yang menyatakan badan saya ini kan suara saya. betul. Walau suara saya bukan badan saya, tapi suara saya satu di dalam saya. Tidak ada yang tahu apa di dalam diri saya kecuali roh saya dan pikiran saya yang menyatakannya, kan gitu. Baik. Tapi kenapa Kak? Kenapa nggak langsung aja pada waktu itu Yesus Kristus ngomong sembahlah aku, karena akulah Bapamu, akulah Tuhanmu. Yesus Kenapa? bukan Bapa, karena Yesus Sang Firman. Dia anak. Dia tidak mungkin mengatakan dirinya Bapa sementara dia adalah firman-Nya Bapa. Nanti Tuhan Yesus bohong dong. Nah itu. Jadi kenapa kami itu memahami firman itu sebagai penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Gitu. Mungkin gak badan saya ini ngomong tanpa pikiran saya? Enggak. Gak bisa. Karena menyatu. Iya. Jadi apa yang dinyatakan anak, itu yang dinyatakan Bapak. Itu satu hal yang Bapak harus tahu. Yang kedua, di dalam Matius 4, ketika, ini jelas sekali Yesus mengatakan, sembah aku. Di dalam Matius 4, ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis, dia mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ dia cobai, tetapi dia mengaku, berkali-kali Yesus itu mengaku dia adalah Allah. Engkau harus sujud kepada Tuhan Allahmu saja. Itu kata Yesus. Dia sedang mengakui dirinya. Itu satu. Yang kedua, ada lagi. Ketika Yesus mengampuni orang yang lumpuh dan menyembuhkan orang lumpuh itu, dia bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni. Makanya orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi itu kan bukan orang bodoh yang kalau ngomong itu harus belak-belakan. Kecerdasan itu terlihat dengan satir. Betul tidak? Baik. Orang cerdas itu tidak kayak ngomong orang yang terlalu awam gitu. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni, angkat tilammu, berjalan. Nah di situ orang Yahudi, siapa kamu? Tampangmu manusia, kenapa kamu malah mengampuni? Kamu ini sedang mengaku dirimu Tuhan. Itu sekali. Lalu dia lagi ngomong nih di dalam Yohanes 8 ayat
49 sampai 58. Sebelum Bapak Abraham ada, aku telah ada. Bahkan Abraham, bapakmu, maksudnya nenek moyangmu, itu telah melihat hari-hariku dan akan melihat aku. Berarti Yesus sedang mengatakan, aku sudah ada, yang ada sekarang dan akan datang. Wih. Iya. Ini dalamnya juga ada di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku yang sudah ada berarti past imperfection, ke belakang. Ada saat itu dan yang akan datang. Jadi Yesus itu bahkan ada di masa depan, ada di masa lampau sepanjang segala abad. Seperti itu. Iya. Jadi Yesus tuh berkali-kali mengatakan dirinya adalah Allah. Namun itu sebenarnya itulah yang menyebabkan Yesus ini disalib. Tampangnya manusia, tetapi dia berani menyatakan kebenaran bahwa dia adalah pewahyuan Allah, revelation atau penyataan diri Allah itu. Baik. Saya sangat senang sekali Kak bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Garam dan Madu. Ya. Kalau boleh Kak, diizinkan nggak secara personal saya berkomunikasi, karena saya takut di sini dianggap penyusup ataupun dianggap hanya mengganggu ya. Padahal di sini saya memang mencari pemahaman. Tapi kalau seandainya Kak Garam keberatan, kalau boleh memang saya akan kembali lagi, entah besok atau lusa, untuk bertanya kembali. Gitu. Boleh. Selalu, saya setiap hari live, memang tujuan saya melalui pertanyaan Pak Carolina, saya juga mengajar sama teman-teman yang ada di bawah ini. Oh gitu. Iya, memang tujuan saya itu gini. Jadi yang typing ini sebenarnya ya mereka tuh kayak cheersnya aja, cheerleaders aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya poin saya adalah kepada si penanya juga yang di bawah. Mereka nih sambil typing, Iya. mereka juga sambil mendengarkan. Dan jangan tersinggung. Mereka ini memang agak-agak gitu ya, dimaafkan aja gitu. Iya. Nge-trigger aja gitu. Cuman buat teman-teman di bawah, Gak apa-apa, bertanya aja Pak. bagi kalian yang berumat Kristiani, tunjukkan kasih dan sayang kalian yang sudah diajarkan Yesus. Jadi dalam berkata-kata itu hati-hati. Kalaupun menurut kalian ada agama lain yang masuk sini, di saat dia mengatakan apapun itu cuekin aja, biarin aja. Kalau dia pintar, dia nggak akan masuk ke room sini, karena dalam Islam pun diajarkan kasih. Bayangin loh, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan menghujat, jangan diganggu. Kalau menghujat gimana, kalau dihujat, kalau mengganggu bagaimana perasaan kalian kalau diganggu. Nah jadi toleransi itu ada dalam beragama. Nabi kami pun mengajarkan itu. Betul. Jadi kalaupun ada maaf Islam yang tapping-tapping, udah biarin aja, cuekin aja. Buat teman-teman jujur mohon maaf kalau saya ada perkataan pernyataan saya di sini menyinggung perasaan kalian semua, karena sesungguhnya saya benar-benar cuman ingin cari kebenaran gitu ya. Saya di sini bukan cari lemahnya, tapi saya cari kuatnya. Bagaimana saya bisa melihat teman-teman saudara-saudara non-muslim meyakini agama Kristen ini sendiri, kalau menurut sebelah itu muter-muter. Itu saya bingungnya di situ Kak. Iya, memang itu anggapan yang biasa, tapi kan masing-masing setiap orang itu dewasa dalam bersosial media. Ya kalau mereka tidak siap untuk itu berarti mereka belum dewasa di dalam bersosial media dan berkomunikasi. Gitu. Jadi bagi saya mau menghujat mau apa ya itu sah-sah aja, karena dosa kan ditanggung masing-masing gitu kan. Makanya selalu saya ingatkan, bikin dosa secukupnya besok lagi, jangan semua diborong gitu kan. Iya. Gitu. Bodoh juga secukupnya aja, jangan diborong semua gitu. Emosi juga gitu. Jadi tergantung kitanya aja menyikapinya. Bagi saya sih sah-sah aja, orang mau ngomong apa tentang saya atau apapun itu nggak masalah. Tuh Kak. Tapi itu tadi benar yang dibilang Pak Karolin ya. Kalau nggak mau dicubit jangan dicubit. Betul nih, berubah kan? Tapping senang sekali aku bacanya nih. Nah ini baru keren, ini baru benar. Iya, tapi Bapak udah lama memang Islam?
dari kecil? Saya dari kecil Kak, usia saya 38 tahun. Oh, baik. Usia saya 38 tahun. Jadi memang ya itu tadi ya. Saya di sini nggak ada nggak ada permasalahan yang kata orang hanya sejengkal kalau murtad. Kalau nggak perut, min kan gitu bahasanya. Saya nggak seperti itu. Orang saya punya segalanya kok. Ya. Cuman di sini awalnya saya penasaran, tapi saya ikuti teman-teman debat. Prinsipnya satu ya. Ya, kita sebenarnya saling berbagi wawasan. Gitu. Berbagi wawasan. Nah, jadi kayak kalau bisa dibilang pertukaran pelajar boleh lah ya, karena kita tidak pernah tahu iman Islam seperti apa, dan Islam juga tidak pernah tahu iman Kristen kalau tidak ada diskusi kan gitu. Iya. Jadi ini ada tamu nggak Kak yang mau datang kira-kira di bawah? Gak apa-apa, karena gini Pak, satu orang penanya sebenarnya mewakili pertanyaan-pertanyaan di bawah. Yang penting pertanyaan Bapak nih benar-benar produktif gitu kan. Yes. Apakah mengarah kepada sesuatu poin yang nanti bisa dapat kita simpulkan dan kita renungkan kan gitu. Saya sebentar, saya minta waktu share sebentar biar ada ini sebentar. Siap. Udah Kak. Wow, Ustadz ini di bawah. Ada Ustadz mana Pak? Itu pakaiannya Ustadz Abdul Somad. Oh, nggak tahu Pak. Coba disapa dulu. Oh ya, kadang orang tuh bikin profil kan nggak dirinya sendiri juga gitu. Iya. Ya kayak saya ini kan saya nggak Patrick Pak, tapi gambarnya Patrick. Oh iya. Gambarnya gitu tuh. Halo, assalamualaikum Idham Marwi. Belum, dia masih muter-muter, belum naik ke atas. Gitu. Iya, belum tersambung Pak Ida. Tapi aku sudah di atas loh ini Kak. Kalau udah di atas biasanya dia bicara. Kadang dia tuh ngirim permintaan tuh tadi, baru diangkatnya sekarang ya mungkin dia udah keluar, ya dia masih menyambungkan. Oke. Sambil kita nunggu dia, aku tanya Kak Garam. Gimana sih adab kita berdoa kepada Tuhan itu Kak dalam Kristen? Kami sembahyang. Sepil satu aja. Sembahyang. Bukan cara kita berdoa, menyebut nama langsung ke Tuhan Yesus atau gimana Kak? Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena begitu kami bicara Allah Tritunggal, pasti Yesus, Bapa dan Rohnya juga kami sembah, kami sebut. Oh, jadi Tritunggal itu tadi Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus begitu bukan ya? Boleh Tuhan Yesus, boleh kepada Allah. Sama. Karena kan itu saya bilang, kalau kita berdoa kepada Yesus itu otomatis berdoa kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Karena Yesus itu satu di dalam Sang Bapa dan Rohnya tadi. Sama seperti kayak Bapak ngobrol sama saya, Bapak nggak akan mungkin bilang ngobrol sama suara aja. Betul. Pasti begitu Bapak ngobrol sama suara saya, Bapak sekaligus berbicara dengan badan saya dan nafas saya. Nah, terus kakak ini agama yang membingungkan saya lagi Kak. Kenapa sih agama Kristen ini pecah lagi? Jadi 4 yang saya tahu Kak. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada Utopia. Itu Utopia? Apa tuh? Iya. Ada Utopia. Apa lagi? Aku baru dengar itu. Setahu aku 3 arus utama itu Katolik, Protestan, dan Ortodok. Ini betul. Dan itu pun jumlah ayatnya beda-beda. Kenapa ya Kak itu Kak? Ayat apa tuh? Jumlah Bible, jumlah surat dalam kitab. Kalau dikatakan jumlahnya beda-beda. Kakak ini Kristen apa? Ortodoks. Wow, Ortodoks. Oke. Iya. Jadi kalau dikatakan jumlahnya beda-beda, saya kasih tahu ada yang namanya Deuterokanonika menurut Katolik, dan menurut Ortodok itu namanya Anagenoskomena sebutannya. Ada kitab yang tidak masuk di dalam kitabnya Protestan. Kitab Deuterokanonika atau Anagenoskomena ini adalah tulisan yang menghubungkan antara
para nabi dengan para rasul, tetapi tidak bisa dijadikan sumber iman. Makanya kenapa Protestan tidak menggunakan itu. Oh gitu. Tapi selebihnya itu sama. Jadi Oh kalau gitu, oke. Siap. jadi Tapi kalau hanya tambahan ya. bukan tambahan, karena sejak semula itu memang itu semuanya Septuaginta dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu dengan Deuterokanonika atau Anagenoskomena ini namanya. Karena yang baru saya pelajari Alkitab ini di Perjanjian Baru 27 kitab. Oke, ini saya kasih tahu ya. Nah, kitab Perjanjian Lama itu ini dari Kejadian, ini kitab Taurat Musa 5, Pentatuk, ya. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ini kitab Taurat Musa. Ini kitab nabi-nabi di bawah, para nabi, lalu satu Mazmur Daud. Nah, ini yang namanya Perjanjian Lama. Ada lagi yang namanya kitab Makabe, Tobit, Sirak. Inilah yang biru inilah yang disebut Deuterokanonika atau Anagenoskomena. Ini yang tidak mereka masukkan di dalam kanon ini. Ini kitab Katolik ya. Ini ada Deuterokanonika. Nih. Ini Alkitab Katolik dan ini Alkitab Protestan. Di sini nggak ada Deuterokanonika. Yang biru ini tidak ada. Sejak semula memang seperti inilah. Di kanon itu full seperti ini. Ini Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Gitu. Jadi Protestan memang tidak menggunakan ini karena memang ini tuh seperti kitab sejarah yang menghubungkan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ini banyak di sini peristiwa di mana bangsa Israel itu mengalami apa ya? Pas penganiayaan kan Israel itu kan dijajah oleh Romawi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi aku Tobit berjalan dalam kebenaran. Nah, waktu masa kaisar apa gitu. Jadi ini menceritakan itu, mengisahkan tentang saat itu Israel itu waktu mereka dijajah itu seperti apa. Gitu. Bahkan di dalam kitab Deuterokanonika ini jelas sekali tertulis masa Herodes itu seperti apa dan kelahiran Yesus itu jelas sekali di sini. Gitu. Jadi bukan beda-beda, melainkan Protestan itu tidak begitu menggunakan itu. Tapi itu yang patut dibaca, makanya namanya Anagenoskomena, layak dibaca dan patut dibaca. Baik, kalau Kak Garam dan Madu ini maaf ya Kak, dari mana sih asalnya Kak? Saya dari Indonesia. Bukan tahu, kita di Indonesia. Dari Citayam. Sumatera kah atau dari Citayam? Citayam itu mana? Iya, saya Betawi Pak. Oh Betawi. Tuh orang Betawi guys, keras. Lihat dengar penyampaiannya. Jujur Kak, saya kalau naik di room sama pembahasan seperti ini, saya dianggap penyusup, dianggap penghujat, dipentalin sana, diludahin, dimaki. Yang jadi pertanyaan saya Kak, saya makin bingung, ini ajaran setan, katanya ajaran kasih, kenapa pendeta-pendetanya kayak gini cara mereka? Itu oknum ya Pak. Kita tidak bisa bilang. Makanya di sini terus terang Kak, saya masih ngerem nih bertanya. Saya takut juga kena semprot. Nggak apa-apa. Yang penting saya kan minta kita di pertemuan kedua ya Kak ya. Di pertemuan kedua nanti saya mau tanya jawab. Jujur sekali lagi sebelumnya saya izin dulu sama kakak di sini. Saya nggak ada niat bertanya dalam menjebak. Kalaupun pertanyaan saya terasa sulit oleh kakak, anggap itu ujian supaya kalaupun kakak bisa menjawab artinya bisa mempertebal iman. Bukan berarti saya menguji, karena sesungguhnya dari awal saya katakan di sini saya mencari kebenaran. Oke. Tapi ini kali kedua Bapak mengatakan saya mencari kebenaran. Apakah di dalam Islam belum menemukan kebenaran, Pak? Saya melihat sudut pandang. Ini buat teman-teman di bawah di saat dapat pertanyaan kayak gini nih, bisa nggak sepemahaman dengan cara saya berpikir? Ya, di saat saya mendapatkan pertanyaan ulangi pertanyaannya Kak, biar teman-teman di bawah dengar. Ketika Anda kali kedua mengatakan mencari kebenaran, apakah dalam Islam Anda belum menemukan kebenaran? Tuh, dengar.
pertama saya harus menjawab. Dalam sudut pandang saya, bukan berarti yang saya imani saat ini salah. Karena saya melihat di sini ada dua keyakinan, dua keimanan, dua agama yang maaf. Ini saling mengklaim satu benar, dua salah, dua benar, satu salah. Nah, di sini keinginan tahu saya untuk mempelajarinya juga, sehingga endingnya saya sendiri yang menilai. Dan di manakah keimanan itu akan tumbuh? Kalau untuk saat ini yang kedua dong, urutan kedua dunia Islam. Bukan berarti saya menyalahkan yang kedua. Saat ini saya tidak menyalahkan yang pertama, karena saya menyalahin belajar aja saya belum. Saya mau ngomongin Kak Garam, dia pengkhianat, dia jelek, suara cempreng, berinteraksi pun belum. Gimana saya mau menilai Anda, Bu Garam? Gimana coba? Makanya di sini saya kenali dulu, saya tanya dulu, kok berinteraksi dulu. Di situ baru saya menyimpulkan. Inilah sudut pandang saya tentang pertanyaan tadi. Ini jawabannya. Jadi Anda sebenarnya ingin membandingkan dulu, nanti baru memutuskan. Tepatnya sih bukan membandingkan ya Kak ya. Apa tuh? Lebih ke cari tahu. Ya konsepnya lebih ke cari tahu. Kita cari tahu kebenaran. Jangan kita lihat sudut pandang satu aja. Kita berdua berpasangan, tiba-tiba kita berpisah. Kita punya teman curhat. Kita curhat dengan orang yang sama. Antara kakak dan aku pasti saling membenarkan. Bagi penengah yang bijak, dia pasti akan tanya dua-duanya. Dia akan perhatikan, lihat dua-duanya. Baru dia bisa menyimpulkan. Itu konsep saya Kak. Siap. Aman itu Pak, aman. Jadi makanya saya dari tadi penasaran dengan saya mencari kebenaran. Maksudnya mungkin mencari tahu adakah kebenaran di iman lain, mungkin itu ya. Betul. Tapi menurut Bapak kebenaran itu karena di sini kebetulan juga sih dalam kitab kami ya Kak, sangat memuliakan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Makanya buat teman-teman muslim di sini yang gagal paham, yang kurang belajar Al-Quran, hadis, perhatikan. Yang kalian selalu hina Tuhan digantung, Tuhan begini, Tuhan begitu. Artinya kalian menghina Nabi kalian. Bukankah Yesus Kristus dimuliakan dalam Quran? Tunggu Pak. Ini menarik ya ketika membawa narasi Isa dan Yesus yang selalu diperdebatkan ini. Apakah menurut Bapak Isa itu adalah Yesus yang kami imani adalah Tuhan? Itu bukan menurut saya ya kayak, tapi gambaran dalam Quran. Banyak kemiripan yang terjadi. Oke, dalam penjelasan Quran itu banyak kemiripan yang terjadi. Nah, disinilah yang paling fundamental itu Pak, kemiripan yang mana itu kira-kira? Dari Siti Maryam mempunyai anak yang tanpa ayah, kemudian ya itu sih memiliki dari Siti Maryam ya awalnya. Cuman bedanya kalau yang saya tahu kalau dalam Bible itu di kandang domba, kalau di Islam itu di batang kurma, di kebun kurma. Nah, ini persamaan yang paling fundamental itu hanya karena beribukan Maria yang tidak bersuami gitu. Iya. Sebentar, saya jawab dulu pertanyaannya biar nggak salah paham. Ini nggak belajar kayaknya. Yang akun apalah ini nyontek katanya. Kalau dibilang nyontek ya maaf. Ini ada hukum Taurat loh di Injil. Ya, jadi makanya pahami dulu gitu. Jangan kita saling celak gitu aja sih. Jadi kita itu Al-Quran pun kiblatnya satu ya. Kiblatnya satu maksudnya sumber awalnya itu emang dari Taurat. Dari Nabi Musa, Taurat, Zabur, Injil, gitu. Bukan berarti Quran mencontek. Memang Quran bukan mencontek,
namanya dalam Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang punya alam semesta raya ini, Tuhan yang punya kita pasti sama. Karena Tuhan itu satu. Berarti yang paling fundamental, persamaan yang paling fundamental itu apa tuh Pak? Antara Isa dengan Yesus. Ya itu yang saya katakan tadi. Beribukan Siti, Maria saja. iya, beribukan yang saya tahu ya, Siti Maryam itu tadi. Kalaupun nama ya maaf, nama ya bisa beda-beda sih ya. Kayak Muhammad, Ahmad jadi Muhammad. Ya karena translate kan ya. Oke. Tapi Bapak apakah pernah tahu bahwa Maria di dalam kitab kami itu bertunangan dengan Yusuf? Tahu. Nah, di dalam kitab Anda? Perawan. Kita tahu, saya tidak tanya perawannya gitu. Tetapi di dalam kitab Anda dia tidak punya Tidak tunangan. menikah. Nggak punya. Nggak Jadi punya. ini Maria yang berbeda ternyata ya. Ya, jadi yang kalian bilang contek itu berhenti. Udah jelas beda tuh. Iya, oke. Itu Maria beda banget. beda. Kalau contek itu pasti sama. Betul. Nah, berarti Pak, Maria yang Anda imani ini yang tadi Bapak narasikan kami memuliakan Yesus, berarti ini sebenarnya kalian tidak sedang memuliakan Yesus, tapi memuliakan Isa yang adalah nabi umat Islam. Iya. Yang dari perawan Maryam. Iya. Berarti Nah, kita tidak ada korelasinya ya antara Kristen dengan Islam, berarti tidak ada korelasi di sini ya. Ya. Nah, jadi nanti gini Kak, maaf untuk kedatangan saya berikutnya nanti sampai ke kedatangan katanya dalam Injil saya baca Yesus Kristus ini akan kembali lagi ke dunia yang kedua kalinya di akhir zaman ya. Betul, untuk menghakimi semua manusia karena Oke, dia adalah Allah itu. Ya. Yang kedua ini bukan saya untuk membandingkan, tapi saya ingin tahu dan saya sebagai ateis yang kedua nanti saya tanggalkan iman saya karena saya mau bertanya, benar-benar bertanya supaya pemahaman-pemahaman itu masuk bisa menjadi keyakinan saya. Boleh. Ya seperti itu sih Kak kurang lebihnya ya, karena di Islam juga Nabi Isa itu akan turun menjadi hakim. Ini jadi pertanyaan, kalau dalam Islam siapakah yang menghakimi? Yang menghakimi dunia ini secara keseluruhan menurut Pak Carolina? Yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Isa menjadi hakim? Apakah Hakim- Isa adalah Allah? Hakim di sini bukan berarti untuk hakim yang dimaksud di sini adalah menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menjadi problema antar umat. Contoh, Kristen mengklaim beliau Tuhan, Islam mengklaim beliau Nabi. Nah di situ nanti di akhir Nabi Isa akan menjelaskan bahwasanya kekeliruan dalam sesembahan karena dia adalah Mesias, utusan dan dia bukan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, dia akan Kekeliruan apa yang maaf saya potong. Kekeliruan apa yang mau dia jelaskan, bahwa kekeliruan apa? Yang sepengetahuan saya kekeliruan dalam suatu di dalam Bible Injil dia itu disembah oleh umatnya sebagai Tuhan, sementara dalam Islam dia sebagai Nabi. Itu yang saya tahu dalam penjelasan Quran ya. Seperti itu Kak. Dan membunuh Dajjal. Seperti Tapi itu. ini yang saya mau tanya satu hal lagi ya. Kalau di dalam Islam dikatakan Isa ini mau meluruskan ajaran yang menyembah dia gitu kan. Itu Ya, tadi yang betul. saya bilang kan. Dia ini berarti menolak penyembahan gitu kan terhadap dirinya. Betul. Sampai itu saya pahami seperti itu kurang lebih. Oke, saya lupa ayatnya tapi di Quran Ada. saya pernah memang membaca itu. Betul. Kak Garam mantan kan? Janganlah kamu menuhankan rahib-rahib, tetapi sembahlah Allah dan Isa. Nah ini saya juga mau tanya ini ayatnya. Ini kalau kita memahami dalam
bahasa Indonesia terjemahannya ya kan. Makin rame Kak, asik. Kak, bentar ya. Saya ada ayatnya. Rahib. Pendeta. Bentar ya. Ini teman-teman di bawah keren-keren, pintar semua ini. Yang Pak. Yang mencela ini pintar-pintar ini. Oke, At-Taubah ayat 31 kita buka dari Quran NU ya. Ini mohon maaf saya pakai Quran digital tapi ini Quran NU. Oke. Iya, nggak apa-apa, silakan Kak. Maaf ya, saya sama aja kok. Quran fisiknya lagi di apartemen saya. Mereka nggak apa-apa. Menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah serta mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak beriman kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci dari segala segala persekutuannya. Ini saya tanya, mereka itu para Yahudi menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib sebagai Tuhan mereka selain Allah serta Isa. Mengerti? Itu iya paham. Jadi Quran itu kan menceritakan, firman Tuhan itu kan menceritakan tentang sejarah-sejarah terdahulu. Sejarah dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Di situ ada kebatilan, penyembahan terhadap dewa, penyembahan terhadap patung. Jadi saya ulang lagi ya. Okay. Jadi mereka menjadikan para rabi Yahudi dan rahib Nasrani ini rabi di situ sebagai apa, Kak? Rabi di situ sebagai apa keterangannya? Rabi bisa dicari ke room Kak sebentar. Rabi itu apa maksud definisi dari rabi? Rabi Yahudi, imam-imamnya. Ya. Imam, oke. Guru-gurunya. Jadi ada dikatakan di sini mereka ini menjadikan para rabi dan para rahib itu sebagai Tuhan selain Allah dan Isa. Ya. Berarti mereka tidak menuhankan Allah dan Isa, tapi mereka menjadikan rahib dan kalau yang dari sini saya tangkap, berarti yang sebenarnya harusnya dituhankan itu adalah Allah serta Isa. Yang dituhankan. Karena gini, mereka ini kan Allah ini kan mengecam orang ini kan. Mereka yang dikecam Allah ini adalah mereka yang menuhankan rabi-rabi dan rahib itu. Selain harusnya Allah dan Isa malahan di sini. Ulangi, coba lihat terjemahnya Kak, maaf. Sekali lagi, bacain aja. Saya pahami, nggak usah ditunjukin bacanya. Mereka menjadikan para rabi dan para rahib sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah serta Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Oke, terima kasih. Jadi Kakak Garam kan kalau nggak salah dulu pernah jadi Islam ya? Ya. Oke, tentunya tentang hadis paham lah ya Kak ya? Kurang. Jadi Quran itu Kak adalah firman dari Allah ya. Kemudian di situ nanti kita mendapatkan keterangan maksud dari ayat itu. Biasanya Rasulullah itu bermimpi atau Rasulullah bersabda langsung kepada para sahabat dan dapat mereka artikan maksud Tuhan itu apa. Bisa jadi, maaf, kenapa saya bilang mungkin atau bisa jadi, karena saya minim ilmu nih. Saya nggak boleh menyampaikan ilmu apalagi tentang Tuhan ya, tentang firman. Kalau salah bahaya saya. Jadi asumsi saya begini, pada waktu itu mereka tidak menyembah Allah sebagai Tuhan dan Isa Al-Masih itu sebagai utusannya. Mungkin. Nah, itu nanti akan saya cari di hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang ayat yang tadi. At-Taubah berapa tadi Kak? At-Taubah 31. Maaf, At-Taubah 31. Iya. Ini saya terima kasih nih Kak. At-Taubah
Mm. Itu nanti akan saya pelajari juga. Karena ini sensi juga sih itu. Iya. Dan ini satu sedikit pertanyaan logis ya. Ya. Mungkin tidak. Narasi abad 7 ini lebih benar daripada narasi abad 1 menjelaskan tentang Yesus ini, Pak. Bukankah Al-Quran ini diterima setelah lulus dari pengujian? Bukankah Al-Quran ini tidak bisa dibuat dan tidak bisa menjadi tandingan? Bukankah Quran ini manusia satu pun tidak akan bisa meniru? Dan emang itu sudah dibuktikan oleh para terdahulu. Seperti itu. Itu menurut pemahaman saya dan penilaian saya tentang Quran. Jadi kalau seandainya Kak Garam bertanya, mungkin nggak? Ya, secara sementara Al-Quran di sini menjelaskan dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir. Yang notabene saat ini pun belum hari akhir, dalam Quran itu kata-kata dalam Quran itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pernah membaca di hukum Taurat. Hukum Taurat menyatakan, Nabi Musa menyatakan bahwasanya akan ada orang sepertiku, katanya. Apabila perkataannya di kemudian hari mengandung kebenaran, maka ikutilah dia. Saya lupa itu ayatnya. Tapi ada. Pernah nggak kakak ngebaca itu? Pernah tahu. Nah, kalau belum pernah mau saya cari, tapi kalau kakak sudah paham ya sudah, berarti kan sudah pernah. Omongan aku ini benar berarti kan Kak? Seperti itu. Oke. Dari narasi Bapak mengatakan Quran ini taruhlah tidak bisa ada yang membuat yang seperti ini. Nggak apa-apa. Poin itu saya terima. Di dalam Quran sendiri dijelaskan dari Adam sampai hari akhir yang belum terjadi. Betul. Dari mana Quran ini menjelaskan tentang Adam? Dari mana referensi Quran menjelaskan tentang Adam? Kalau di dalam iman Kristen, referensi yang menjelaskan tentang Adam itu adalah Taurat Musa. Itu yang tadi saya sebutkan, 5 kitab Pentatuk tadi. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Tentang penciptaan dan tentang bagaimana silsilah para nabi itu, ini Musa yang menuliskan di dalam Taurat. Dan serta di dalam Taurat ini hukum-hukum Allah itu secara lengkap dan jelas sekali itu dituliskan. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menerangkan tentang Adam yang sebenar-benarnya tanpa mengambil referensi dari Tauratnya Musa, sementara di dalam Quran sendiri tidak ada Taurat Musa gitu. Oke. Tentunya Kakak Garam sudah tahu dan pernah tahu bahwasanya Quran ini dan Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, nabi utusan terakhir, hamba Allah yang diutus untuk memberi penerang jalan dan menyempurnakan agama Allah. Nah, dan kitabnya, firman Allah itu menyempurnakan dari ketiga kitab di atasnya. Dari ketiga kitab yang di atasnya yang belum sempurna. Seperti itu Kak, jawaban saya yang saya tahu. Tapi kalau bicara menyempurnakan kitab yang di atasnya itu apa aja tuh? Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Siap. Jadi Al-Quran menarasikan Al-Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Betul. Jadi Anda mau menarasikan bahwa Allah sempat menurunkan kitab yang tidak sempurna. Itu akan menjadi pertanyaan lagi gitu kan? Betul. Nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi nanti. Terus. Kalau dikatakan Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat, kitab apa lagi Pak? Zabur atau Mazmur Daud. Dan Injil. Ya. Bisa. Ya, betul Nabi Isa. Ini yang mau saya
tarik adalah tentang Injil Isa. Iya. Di dalam iman Islam, Isa ini dinarasikan diberikan kitab. Iya. Sementara di dalam iman Kristen, Isa ini tidak pernah membawa kitab. Isa ini atau Yesus ini, dia adalah sang Injil itu. Oke. Kemarin juga saya sudah sempat kasih tahu kalau memang Al-Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya, tapi saya mau berfokus kepada Isa, Injilnya Isa. Tahu dari mana Allah bahwa Isa ini punya Injil? Apa kira-kira ajaran di dalam kitab? Kitab berarti bukan selembar, bukan satu surat kan? Bukan satu ayat maksudnya gitu kan? Apa kira-kira diisi dalam Injilnya Isa ini? Yang mau disempurnakan, yang sebelumnya tidak sempurna ini apa? Satu kitab itu. Oke. Sebelum saya jawab ke arah situ, saya beri dasar tentang kita bahas tentang kitab. Dalam iman Islam, kitab itu suatu firman yang diturunkan Allah kepada malaikatnya Jibril berupa wahyu, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, tuangkan dalam Quran. Ayat 1 sampai 114 itu adalah firman Tuhan semua. Firman yang diberikan Tuhan kepada malaikat Jibril. Beda halnya dengan Injil. Injil sendiri dalam pemahaman Kristen ya, yang saya tahu, kalau salah tolong dikoreksi ya kan. Injil sendiri tidak disampaikan Allah, akan tetapi firman itu sendirilah yang menyampaikan. Itu bedanya antara Quran dan Injil. Nah, diceritakan oleh Allah dalam Quran itu tentang silsilah keturunan, bahkan utusan-utusan Nabi dan Rasul, zaman-zaman sejarah, zaman jahiliyah, kemudian pesan moral, pesan kebaikan, sembahlah Tuhan, imanilah Tuhan, kemudian akuilah bahwasannya utusan-utusan Allah itu ada karena dia sang pencipta. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau diceritakan tentang sejarah Nabi Isa, bahkan penyalipan itu memang nggak ada. Sampai di penyalipan nggak ada. Cuma dikatakan Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu Wa Taala ke surga. Sampai sekarang dia tidak mati. Dia berada dalam surga dan Nabi Isa tidak pernah mati. Oke, jadi yang mau diluruskan dalam satu kitab itu hanya itu? Enggak, yang diluruskan dalam sini begini. Setelah, coba bisa jelaskan saya di Bible, setelah peninggalan Yesus itu apa yang akan terjadi kakak? Banyak. Menurut pemahaman kakak sebagai umat Kristiani, tolong sampaikan ke saya. Itu nanti saya jelaskan dan sangat-sangat bisa saya jelaskan karena banyak sekali. Karena Yesus ini kan mengutus rasul lagi. Ada Yesus mengutus rasul. Ya, ada 83 rasul dan ini di dalam surah Yasin 4 bahkan Allah membenarkan ada yang namanya dalam tafsir ada rasul 3 yang diutus ke Antakia, Syamun, Yohanan dan Bulus atau Paulus. Tapi itu nanti. Tapi satu hal yang mau saya tunjukkan tentang pertanyaan saya terkait pertanyaan. Ini jadi enak ya, satu tapi melebar, ini diskusi yang seru. Saya mau menanyakan ini dulu tentang perihal yang saya tanyakan tadi. Makanya saya tanyakan, apa yang mau diluruskan oleh Al-Quran? Tadi Bapak menarasikan bahwa Quran itu menyempurnakan. Oke. Di dalam surah Yunus 37 dikatakan seperti ini. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, dalam kurung diturunkan dari Tuhan semesta. Kalau dikatakan Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan
Ini maksud membenarkan sama tidak dengan menyempurnakan? Karena saya sempat memikirkan seperti ini, mohon maaf ya kalau salah ya. Benar. Saya sempat berpikir, di sini Al-Quran ini membenarkan adalah memverifikasi bahwa ada kitab sebelumnya, tetapi bukan menarasikan untuk menyempurnakannya. Ya, Ini jadi mungkin karena dari Al-Quran sendiri, dari yang saya cari, tidak pernah ada narasi Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Namun ini kan tafsir yang kemudian baru datang, sementara ayat yang tertulis secara tersurat, justru Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Termasuklah itu Injil Isa yang kita tidak pernah tahu hingga detik ini Injil Isa itu apa isinya. Oke. Buat teman-teman yang di bawah yang menyebut kontradiksi, ya, berpikirlah sebelum kalian typing, sebelum kalian berkata-kata, karena belum tentu pola pikir kalian sama dengan kami yang di atas. Kalian nggak secerdas kami, guys. Jadi gini, Kak, membenarkan yang dimaksud adalah, bukankah kita tahu di zaman Nabi Musa sebagai seorang utusan, sebagai nabi, bagaimana kitab Injil mengakui Nabi Musa? Kak, sebagai utusankah atau apa? Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, yang mereka sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya mereka utusan, namun mereka masih ada yang tidak mengikutinya. Bahkan mukjizat sampai Nabi Musa membelah lautan, kaumnya masih kurang percaya. Sudah beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepada umat, tapi mereka juga masih belum percaya. Sehingga turun lagi yang Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Bahkan terjadi penolakan untuk mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Esa. Adapun Nabi Muhammad itu ada nubuatnya di Injil. Coba sebentar saya cek. Ini nubuat tentang Nabi ini bagaimana menurut kakak? Bagaimana menurut kakak di Yohanes ya? Yohanes berapa sih? Lupa aku. Sebentar ya kan? Yohanes 14. Yohanes 14? Enggak, saya tanya, saya hanya nebak, Bapak yang mana? Seorang penolong akan kuutus itu? Betul. Tolong jelaskan itu. Siapa tahu salah saya dalam memahami, Kak. Tolong jelaskan itu. Enggak. Yang Bapak katakan ini nubuat Nabi Muhammad ya? Untuk Nabi Muhammad dari Nabi Isa Al-Masih ya. Coba Bapak baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Oke. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, kalau itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad, Ya. kapan Muhammad menyertai para rasul? Dan dikatakan dia tidak bisa dilihat. Dunia tidak mengenalnya. Tetapi kenapa? Dunia mengenalnya dan dia terlihat. Mungkin tidak. Kalau ini nubuatan Nabi Muhammad di abad ke-7, kapan hari Muhammad menyertai para rasul? Karena yang dimaksud Yesus ini adalah menyertai para rasul. Kakak, dalam pemahaman kami dalam Islam, agama berserah diri ini untuk semua umat. Jadi kami saat ini tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Yang saya tanyakan nubuat ini tadi. Ya, nubuat itu. Iya. Jadi pemahaman saya bukan yang lain. Ini pemahaman saya tentang nubuat ini. Ini di saat saya membaca ini, memang saya
Mungkin karena Bapak Sudah. tergesa-gesa, padahal kalau Bapak membaca sendiri dan Ya. menelisik sendiri, dikatakan roh, apakah Muhammad bentuk roh? Apakah Tidak. Muhammad ini ada di zamannya para rasul? Nah, ini kan sebenarnya tanpa guru pun kalau kita mau berpikir dan menelaah, ini tentu bukan yang dimaksud adalah Muhammad. Oke. Karena kalau Bapak buka Ibrani 1 ayat 2, Hmm. nanti kalau kita baca ya, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Namun pada zaman akhir ini Dia menetapkan anaknya untuk menjadi nabi. Pada zaman akhir berarti Yesus ini, kenabian anak tunggalnya ini atau sang firman ini sudah yang terakhir. Makanya sudah tidak ada lagi nabi. Sampai detik ini pun Israel itu menantikan nabi, mereka tidak akan mendapatkan nabi lagi. Karena Yesus ini adalah benar-benar nabi terakhir dan ini sudah digenapi 2000 tahun lebih. Karena ini 2025 tahun bangsa Israel ini tidak bernabi karena benarlah apa yang disampaikan Rasul ini bahwa Yesus itu menutup seluruh kenabian. Karena nabi itu bisa diganti kalau nabinya itu mati Oke. dan sudah tidak ada lagi. Sementara Kristus Yesus, kalau di dalam Alkitab Anda, Quran Anda mengatakan Isa belum mati, berarti harusnya otomatis Muhammad tertolak karena syarat nabi itu diganti harus mati dulu. Ada dalilnya, Kak, Sebentar. yang menyatakan seperti ini. Ya, saya mau katakan, mungkin tidak Allah mengutus nabi lagi. Sementara nabi ini tidak mengalami kematian. Ya, jadi gini. Saya katakan, Kak, ya, itulah dalam saya mencari pembenaran. Iya. Dalam saya mencari saya- kebenaran, saya- bukan pembenaran ya, kebenaran. Mm-mm. Kita mengimani sesuatu karena sejarah. Yang pertama sejarah tentang apa yang akan kita kenali, kemudian pola pikir kita, akal kita bisa menerima atau enggak. Di saat tadi ada pernyataan bahwasannya mungkin enggak Allah akan menurunkan lagi pengutus di saat pengutusan sebelumnya mati. Belum mati. Nah, belum mati. Nah, di sini kira-kira ada nggak, Kak, dalil yang menyatakan seperti itu? Dalil apa? Kalau seandainya ada, Kak, ya saya nggak perlu capek-capek lagi menggali, udah jelas itu. Itu tadi dari sejak zaman dahulu Ibrani 1 ayat 1 dan 3. 2 tadi itu kan dikatakan pada Ibrani 1 ya? zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, berarti berbicara kepada manusia melalui perantara nabi. Jadi Allah itu terus-terusan berbicara melalui perantara para itu bukan satu nabi. Jadi banyak nabi. Ya. Tetapi pada zaman akhir Dia menetapkan anaknya ini sebagai yang berhak menerima segala sesuatu yang ada, yaitu termasuk nabi tadi. Makanya Oke. raja, imam, nabi, orang Israel itu tidak akan punya ini karena Yesus itu sudah ditetapkan sebagai ahli waris dari semua gelar-gelar itu. Ya. Kak, gini, satu hal yang mungkin orang Islam tidak tahu karena memang, mohon maaf ya, karena memang iman Anda dimulai dari Muhammad. Anda tidak Betul. pernah tahu seperti apa background nabi-nabi sebelumnya. Kenapa nabi itu banyak? Berarti Allah memang mengutus nabi ini terus-menerus, sebegitu mati langsung diganti. Karena kita tahu di dalam mulai dari Tauratnya Musa sama kitab nabi-nabi. Makanya saya bilang kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 3 kitab besar. Kitab Taurat Musa, itu Pentatuk yang 5 tadi. Kitab Nabi-Nabi ada. Dan kitabnya Mazmur Daud. Di semua nabi-nabi ini dari Musa sampai kepada Yohanes Pembaptis yang mati di penggal, Nabi Yohanes, lalu Nabi Yesus, kenabian Yesus, itu semua begitu mati digantikan, Kalau kita memang punya semua kitab ini. Makanya saya bilang, mohon maaf, umat muslim tidak mengerti.
bagaimana mekanisme atau struktur Allah itu dalam mengutus nabi, itu satu. Dan dalam mengutus keimamatan, imam, saya rasa juga umat Allah sendiri tidak tahu. Apa itu imam pun tidak tahu. Bahkan Zakaria disebut nabi di dalam kitab Anda. Tapi kami, orang Kristen dan orang Yahudi yang adalah keturunan dari Abraham itu, memahami sekali cara Allah bekerja ini. Makanya saya bilang, setelah Yesus, bangsa Israel itu tidak akan mendapatkan nabi lagi, karena seperti itulah. Karena dia setelah mati dan bangkit, dia tidak mati lagi, maka dia disebut Al-Masih. Masih atau Mesias atau bahasa Yunaninya Christos, itu artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi itu termasuk nabi. Makanya kenapa Yesus itu gelarnya Kristus atau Mesias. Al itu satu artinya. Jadi dia satu nabi sampai selama-lamanya, tidak ada lagi nabi yang menggantikan dia. Itulah makna dari Al-Masih atau O Kristos. Itu di dalam pemahaman orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya saya pemahaman di Kristen. Pemahaman orang Kristen dan orang Nabi Yahudi sama Rasul sama nggak, Kak? beda. Karena Rasul ini yang menyaksikan Mesias, Nabi yang menubuatkan tentang Mesias. Ini makanya saya bilang Allah sama sekali tidak kenal. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf, ini saya kasih tahu, ini adalah sejarah gereja. Kita bicara sejarah gereja. Alkitab kami ini tadi sudah saya bilang, tadi bicara tentang kanon. Yang mengkanon ini jadi seperti ini. Ini adalah gereja. Dan ini dikanon di abad keempat karena adanya bidat yang bernama Marcion. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru ini tidak pernah diturunkan dalam bentuk wahyu lisan dari Allah kepada nabi-nabinya, itu tidak pernah. Makanya dalam apa tadi? Sorry. Yang saya tunjukkan tadi, Quran yang membenarkan tadi, surah Yunus 37 itu, bagi orang Kristen dan orang Yahudi, kami melihat ayat ini seperti apa ya? Karena kami ini, Alkitab kami ini gereja yang mengkanonnya. Bahkan Injil Isa, tadi saya sudah katakan, Yesus kami itu tidak pernah bawa kitab. Mungkin saya curiganya, karena saya kebetulan orang ortodoks, ikon seperti ini, Yesus memegang ini bukan dia dapat Injil, bukan Injil Isa. Tetapi kalau Anda lihat ini, ikon ini di Hagia Sophia, yang adalah gereja di akhir abad keempat, yang dibuat oleh Kaisar Konstantin, namanya Hagia Sophia. Sekarang ini itu, yang di Turki, tahu nggak Hagia Sophia? Itu sekarang jadi masjid sekarang. Ya, sekarang jadi masjid. Yang sekarang jadi masjid atau jadi museum, saya tidak tahu. Masjid. Ini adalah ikon yang sama yang di sana. Kalau Anda mungkin ada waktu jalan-jalan ke sana, saya curiganya orang-orang yang waktu menjajah orang Turki itu adalah kerajaan Kristen. Semuanya dulu Kristen. Sebelum dibantai sama Sultan Mehmed II, itu adalah kerajaan Kristen, Konstantinopel. Ini ada ikon ini di dalam setiap gereja orang Kristen. Dan mungkin penjajah ini salah paham tentang ini sehingga menduga Isa bawa Injil. Ini kecurigaan saya, tapi mohon maaf kalau salah nanti benar. Ini hanya kecurigaan. Sebenarnya kenapa Rasul Lukas melukiskan ini? Ini adalah nama daftar orang-orang yang ditulis. Ini di dalam kitab Wahyu ada, makanya dilukiskan seperti ini untuk menjelaskan bahwa orang yang akan diselamatkan itu ada di dalam kitab kehidupan. Ini kitab kehidupan, bukan Injil. Itu. Makanya saya bilang inspirasi kehidupan ya. Bukan, itu adalah pembelajaran. Jadi orang Kristen itu kalau mengajar itu dalam bentuk ikon. Ikon itu artinya gambar, teologi dalam warna. Jadi orang Kristen itu dulu suka menggambar karena Yesus itu dikatakan adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Saya curiga ya, narasi ini pun didukung ketika konsili. Kami tahu ini di kanon abad keempat. Dan kalau di dalam surah apa tadi, Yunus 37 dikatakan membenarkan kitab sebelumnya, maka kami sebagai gereja mengatakan ini tidak pernah diturunkan wahyu seperti dalam peristiwa turunnya Quran. Betul. Tapi ini adalah
gereja yang membukukan atau mengkanonkan ini supaya menentang bidat-bidat yang mengajarkan ajaran sesat kepada Kristen. Ini adalah ulah gereja. Ini produk gereja. Ini tradisi suci gereja. Jadi kalau ada narasi membenarkan kitab sebelumnya, mohon maaf, Yesus tidak membawa Injil atau Isa tidak membawa Injil, karena orang Kristen di Syria sana memanggil Yesus itu Isa atau Isu. Isa itu tidak pernah membawa Injil, tetapi dia adalah sang Injil itu. Makanya saya bilang, mungkin ini kecurigaan saya, Allah tidak pernah tahu bahwa gereja kami melakukan konsili sehingga terbentuklah ini. Nah, Kitab sabar, menarik Musa, ini, Kak. Mazmur Daud, kitab nabi-nabi, dan kitab perjanjian baru. Oke, menarik nih Kak, biar teman-teman di bawah juga tahu. Kalau teman-teman di bawah udah pada tahu ini. Belum, karena saya melihat dari bahasa-bahasa mereka ini lucu-lucu sampai konsentrasi saya pecah dengan orang-orang yang sangat luar biasa pintar di bawah ini. Jadi tentunya tadi Kak Agatha bilang Yesus itu berbeda dengan Isa. Nah tadi mengatakan bahwasanya Isa seperti apa tadi? Halo, Nabi Isa ya? Katanya beda antara Nabi Isa kami dengan Quran sama Yesus. Tapi kenapa tadi sempat muncul kata Isa, itu gimana ceritanya Kak? Tuh ada keterangan sini, Yesus bukan Isa katanya. Ya, karena Isa yang di dalam Quran itu kan tidak pernah disalib. Tapi Ya, betul. Isa atau Iso yang dipahami oleh Kristen Arab dan Kristen Syria itu Ya. mereka karena ada ponetik korespondensi, ponem setiap bangsa itu kan beda, ya kan? Kalau orang Arab nggak bisa bilang orang Arab tuh biasa Allah. Kalau di Indonesia kan Allah, atau bahkan lebih kacau lagi Allah. Nah ini lebih kocak lagi karena ada pergeseran antara alif lam lam ha itu dengan ponem atau pelafalannya. Demikian orang-orang rumpun Semetik, ya, orang-orang yang di semenanjung Arab yang Kristen itu juga memanggil Iosos itu sebagai Iso atau Isa. Makanya saya bilang Isa yang dipahami orang Kristen itu adalah Isa yang mati bangkit pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu. Itulah yang kami imani sebagai Allah dan Tuhan. Kata Isa ini sendiri di Arab itu tidak ada justru. Kenapa? Karena Kristen Arab memanggil Yesus itu Yasu. Yes. Bukan Isa. Justru kata Isa itu dari Kristen Syria. Kristen Syria dan Kristen-Kristen Koptik yang ada di Alexandria sana. Makanya saya bilang, kalian dapat Isa ini dari mana? Karena orang Kristen Arab memanggil Yesus itu Yasu. Nah, tetapi yang paling dekat ini adalah sekte Nasrani atau Ebionit yang memanggil Yesus ini sebagai Isu. Mungkin Allah terpengaruh sama sekte dari Ebionit atau Nasrani ini. Tapi kalau orang Kristen Arab itu tidak pernah memanggil Yesus itu sebagai Isa, tapi Yasu. Nah, teman-teman di bawah tuh dengerin penjelasan dari Kak Agatha. Kayak Monica nih, wow keren penjelasannya. Plus saya buat dia. Daripada buat teman-teman yang lain tapping nggak berguna. Padahal ini untuk kita semua. Adapun pertanyaan yang saya lontarkan ke Kak Agatha, adapun pertanyaan yang Kak Agatha lontarkan ke saya, itu ilmu semua yang harus kalian pahami. Jangan seolah kalian merasa benar, guys. Belum tentu kalian bisa seperti kami. Kalau nggak naik, ayo ngobrol sama kami di sini. Kalau emang kalian sudah merasa pintar semua. Oke. Ini udah jam 6 mungkin. Betul sekali Kakak. Ya, kalau saya sebelumnya terima kasih banyak nih ya Kak Agatha, salam kenal sebelumnya. Izinkan saya lain waktu untuk bersilaturahmi lagi kembali, untuk tanya jawab lagi. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Kak Agatha dan teman-teman, baik muslim ataupun non muslim yang ada di bawah. Sama-sama Pak, saya juga mohon maaf lahir batin, ada perkataan saya yang menyinggung, ada perkataan saya yang membuat kalian itu jadi marah atau apa, saya mohon maaf.
Ini kan diskusi dan kita itu kadang tidak kontrol juga gitu ya. Baik Kak. Ya teman-teman yang di bawah juga ya, thank you. Ya kami mohon maaf ya buat Semuanya thank you. Muslim. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Kak Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi hendaklah kamu berdoa demikian, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria.
Begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena Salam, saudara-saudara. Perempuan. Puji Tuhan. Mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.